Halo guys, apa kabar? Salam jumpa, salam sehat dimanapun saja teman-teman berada. Kembali lagi dengan Bang Sipit. Dan teman-teman, di video saya kali ini teman-teman akan saya informasikan ya sebenarnya ya, karena ini motor datangnya sudah terbongkar. Dan yang saya mau informasi ke teman-teman ya, bagi yang pengguna Suprafit Fit X ya, Fit X, Fit New, Fit S, itu sama ya teman-teman. Jadi yang bagi teman-teman yang ingin memasang lampu bilet, oke, ini lampu bilet ya sudah terpasang ya. Saya menginformasikan kepada teman-teman yang mau pasang, ini bisa ya caranya ya. Dan ini caranya itu kacanya ini yang pasti dilepas ya, kacanya dilepas. Dan ini bilet berukuran 4,5 inci. Bisa dilihat masuknya itu mentok ya, sudah mentok. Dan yang perlu diubah, kalau untuk belakangnya aman ya, aman ya, ini pemasangannya aman. Cuman ada yang dirugikan, pendingin yang bulat di drat itu tidak dipasang ya, agar dia bisa masuk karena sempit. Karena kalau dipasang berarti dia mentok di speedo, jadi dia tidak pasang ya. Jadi ini dipotong dratnya sedikit, ini bekas potongannya masih ada di sini, dipotong sedikit. Terus waktu kacanya dicopot, mika ininya dicopot, lampunya sedikit dipotong ya. Oke, yang bisa dilihat yang lengkung ini dipotong di sini. Ini dipotong putus, di sini juga dipotong putus yang mentok di kaca yang ini ya. Oke, nah ini. Terus casing bagian belakang ini juga dipapas ya, mengikuti dudukan lampu ya. Lalu dilem. Ini dilem. Ini karena waktu pemasangan tidak divideokan ya teman-teman. Dipotong. Terus lampunya ini duduknya itu dibikin sedikit sorot ke bawah ya. Oke. Lalu tinggal di belakangnya ini seperti ini. Dan bisa dilihat dudukan drat lampu itu sedikit ke atas, tidak pas di rumah lubang reflektor ya, agar dudukan lampu sedikit mengarah ke bawah, agar tidak menyilaukan pengendara lawan. Jadi tidak ada yang mentok ya. Kabelnya dikeluarin, lampu senja bawaannya dicopot. Kalau untuk kabel-kabelnya itu sama ya teman-teman. Merah ini kabel lampu senja merah ini dikonek ke coklat senja bawaan ini. Terus warna hitam ini ke hijau bawaan kabel motor. Terus yang biru ini nih lampu dekatnya ini ke putih, biru dan putih. Terus yang mana lagi ya, yang coklat ini lampu jauh ya, itu dihubung ke biru ya. Oke, ini birunya di sini. Oke, bisa dilihat ya. Jadi itu kalau kebolak-balik tinggal dibalik saja, biru dan putih. Oh, ini ternyata biru ini dia ke putih, disambung ke kabel putih fitting bawaan, terus dari putih baru disambung ke biru lampu. Pokoknya biru sama putih ini dibalik, tinggal dibalik, lihat saja lampu jauh dekatnya palingan terbalik. Tapi kalau untuk masa hitam ya, tetap hitam ke hijau ya, hijau bawaan lampu ya, itu kabelnya. Dan tentunya harus dirubah arus ya teman-teman. Jadi bagi yang mau pasang bisa dibeli lampu bilet seperti ini 4,5 inci pas, walaupun pendinginnya ini tidak dipasang ya teman-teman. Yang penting lubang fittingnya ini kita biarkan bolong agar ada sedikit sirkulasi udara yang masuk ya. Oke, itu memang resikonya ya. Kalau tidak dipotong, dipangkas, berarti resiko ininya harus, reflektornya harus kita potong semua. Kita potong segini banyak, baru bisa pendinginnya masuk. Terus kalau yang mentok di speedo itu dimana dipotong ya. Terus untuk rubah arus ya teman-teman, ini simpel saja ya, full DC ya. Ini kabel kuning ya, bisa dilihat. Kabel kuning dari soket coklat ini dicopot. Dari soket yang coklat ini dipotong. Dicopot itu yang dari arah speedometer turun ya. Oke, coklatnya dicopot, terus kuningnya dicopot. Dari kuningnya ini dikopel ke kabel hitam kunci kontak ya.
soketnya kita sudah copot ya, soket kunci kontaknya kita sudah copot karena sudah keropos ya. Jadi kita sambung langsung ya. Oke, jadi hitam kunci kontak. Oke, bisa dilihat hitam kunci kontak itu disambung ke kuning yang sudah dicopot dari arah speedo ya. Oke, lalu ini dikopel ke hitam. Jadi ini hitam yang dari arah kabel bodi ya. Hitam yang dari arah kabel bodi. Kalau ini hitam dari kunci kontak, keluaran dari kunci kontak. Ini yang ke kabel bodi hitam, terus tinggal dikopel ke kuning ini. Terus yang satu merahnya itu langsung kembali ya, merahnya kembali ya. Ini saya pakai blis dulu ya. Ini tetap ya, disambung langsung ke merah kunci kontak. Oke, ini ke merah. Itu saja ya, yang lain sama ya. Kayak hijau ini karena soketnya rusak jadi potong hijau ke hijau, hitam strip putih ke hitam strip putih ya. Terus kalau yang merah strip hitam ini disambung langsung saja ya. Dua-duanya dikopel ya. Itu rubah arusnya sudah jadi full DC ya. Jadi kalau sudah full DC seperti ini, lampu-lampunya itu nanti harus diganti ya. Lampu spiro semua nih bagusnya diganti sama LED ya. Lampu spiro diganti sama LED, lampu rem juga diganti sama LED. Lampu sennya terserah karena lampu sennya tidak setiap kali dihidupkan ya. Tapi kalau mau ganti sama LED lebih bagus lagi ya, biar hemat aki. Dan untuk kiprok masih asli ya. Masih bawaan asli ya. Ini diganti yang asli ya. Bisa punya Supra, bisa punya Beat Karbo atau Vario Karbo ya. Pengecasannya bagus. Oke, jadi bagi yang takut juga akinya habis, kita bisa buktikan ya. Oke ya teman-teman, jadi ini dia menunjukkan 12,78 volt ya, sudah disambung ya. Saya sudah pasang propnya, yang hitam di hitam, yang merah, jadi 12 volt ya. Jadi ketika kontak lampunya nanti saya on kan ya. Oh, lampunya saya belum pasang ya, sabar. Oke, lampunya sudah saya pasang, kuncinya saya on kan dulu. Oke, nyala ya, jauh dekat ya. Oke, saya matikan lagi dulu, kita lihat dia di angka 12,6 ya. Begitu saya hidupkan lampunya dia turun ya. Ya, dia turun ya. Dia turun terus ke 12,35. Dan kalau saya hidupkan motornya, dia harus naik ya. Dia harus naik ya. Oke, motornya saya hidupkan. Oke, dia naik ya. Dia naik. Saya gas sedikit, dia naik. Kalau lampunya saya matikan, otomatis dia naik lagi ya. Ini saya matikan, langsung naik. Oke, nanti dia bisa mencapai 13 volt ya. Itu artinya pengecasannya normal ya, bagus ya. Ini untuk Supra standar, bagus lah. Kalau mau bagus itu kiproknya diganti kayak Beat kaset L atau Tiger, biar dia mencapai 14 volt ya. Kalau saya hidupkan lampunya lagi, dia akan turun ya teman. Oke, dia turun 12, bisa dilihat ya. Oke, dia turun ya, tapi masih normal ya. Dia turunnya tidak boleh kurang dari 12 volt ya. Oke, ini gasnya saya turunkan di stasioner, dia turun ya, tapi dia tidak boleh turun di bawah 12 karena dipastikan lampunya akan soak. Ini posisi lampunya lagi on ya, lampunya lagi on. Oke, lampunya lagi on, dia mentok di 12,41. itu bagus ya. Jadi untuk kemungkinan akinya drop itu sangat kecil, sangat kecil. Kalau saya matikan lampunya, dia naik, langsung naik ke 50, dia cas lagi. Oke, jadi mantap ya untuk ukuran standar ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin pasang bilet juga sangat bisa ya. Penampakannya seperti ini ya, mantap ya, tidak mentok. Dan caranya kurang lebih seperti itu. Sedikit saja kacanya ini, nanti kalau kurang ini dilem ya, di bagian mikanya sama rumah reflektornya ya, ditetes sama Alteco boleh. Jadi penampakannya seperti ini, sangat bagus. Dan stromnya dipastikan aman. Ubah DC-nya yang penting nanti semua lampunya diganti LED ya. Jadi begitu kita pasang tidak mentok di speedo.
Jadi tidak ada yang dipangkas cuman lampunya saja. Oke teman-teman, nanti kita lihat hasilnya ya. Oke teman, dan ini hasilnya kurang lebih ya. Saya cobanya di siang hari ya teman, karena posisi pasiennya mau pulang, tidak bisa menunggu sampai malam. Sudah di on. Oke, itu kelihatan lampu merahnya, angle eye-nya sudah hidup sekali kontak, dan begitu 2 kali kontak biletnya hidup ya. Oke, kurang lebih itu. Ini jauhnya ya, lumayan pas ya, tidak terlalu silo ya. Kalau teman-teman mau diturunkan masih bisa diturunkan, atau pada saat setting dudukan lampunya itu sedikit diarahkan ke bawah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Intinya, inti daripada semua pemasangannya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia bisa dipasang tanpa kita mengkorbankan speedometer ya, dan reflektornya masih tetap utuh ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu hasilnya ya. Di malam hari pastinya lebih terang. Dan terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pengguna Suprafit. Lumayan keren ya teman. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan salam.